Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi innasta'im wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan hari ini yang sangat berbahagia, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Pangeran Majagung. Riwayat Pangeran Majagung dalam episode Perjalanan Ki Ajar Bana Keling. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen, juga subscribe-nya, dan ikuti terus gabung tetap di channel KBAA Channel Official, supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Riwayat Pangeran Majagung dalam episode Perjalanan Ki Ajar Bana Keling. Selamat menyimak. Telah disebutkan yang bernama Syekh Jumadil lahir di awal. Ia seorang yang telah mewarisi kemampuan kakeknya yang menjadi juragan di Pulau Pinang, yang menjadi orang terkaya di sana. Kemudian ia berputra yang bernama Kiai Juragan Agung dan Nyi Pinanti. Ia berdagang di daerah Sedayu. Juragan Agung memiliki dua orang putri yang bernama Rara Kabandah dan lagi Rara Duit, yang menikah dengan Maulana Maghrib. Setelah mendapatkan menantu seorang wali, sang Kiai Juragan Agung hartanya habis ludes. Setelah itu ia melakukan sebuah perbuatan para wali yang lazim dilakukan, yaitu bertapa di bawah pohon maja yang besar yang mempunyai arti Majagung. Setelah bertapanya diterima, kemudian ia bergelar Pangeran Majagung. Ia masih merupakan satu ikatan dan satu kehormatan dengan para wali di Pulau Jawa. Syekh Majagung terbilang seorang wali yang masih keturunan bangsa Hashim. Ia masih satu jalur turunan silsilah dengan Sunan Giri. Adapun silsilah martabat Maulana Maghrib sesungguhnya benar-benar sampai hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari putrinya yang bernama Fatimah berputra Husain Syahid. Husain Syahid berputra Zainal Abidin. Zainal Abidin berputra Aba Yamin. Aba Yamin berputra Maulana Yusuf. Maulana Yusuf berputra Samud. Samud berputra Syekh Jati Suara yang tinggal di Cempa. Setelah Samsu Tamres wafat,
kemudian Jatiswara menggantikan dan menikah. Kemudian ia memiliki 2 orang putra, yang salah satunya bernama Ahmad, yang menjadi Raja Cempa menggantikan kedudukan kakeknya yang bernama Kakek Samud. Kakek Samud tersebut, adapun adiknya yang bernama Muhammad, menjadi raja di Minangkabau. Kemudian Jatiswara melakukan pengembaraan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai negeri. Sampailah Jatiswara di negeri Andalas dan mendapatkan istri seorang putri Andalas. Kemudian Jatiswara mempunyai 2 putra yang bernama Maulana Maghrib dan Maulana Makhdum. Pangeran Magnum selalu mengislamkan para ajar sejak dari Andalas hingga di tanah Jawa. Salah satu ajar yang telah diislamkan olehnya adalah yang bernama Ki Ajar Banakeling. Malahan Ajar Banakeling ikut serta ke tanah Jawa dan sampai mampir di Cirebon. Karenanya di Cirebon ada tempat yang disebut Pekir Tunjung Keling. Bahkan Pati Magelung itu adalah salah satu dari santrinya Ki Tunjung Keling. Semuanya itu adalah berkat usaha yang dilakukan oleh Maulana Maghrib. Adapun silsilah martabat Syekh Bentong hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain Said menurunkan Al-Yashghor berputra Maulana Bari. Kemudian Maulana Bari berputra Maulana Tamim. Maulana Tamim berputra Maulana Idofi yang berada di Surandil yang ada di wilayah Paseh. Maulana Idofi adalah menantu Juragan Qadir, seorang wanita yang bernama Rara Sodik. Setelah menjadi janda dari Jumadil Awal, kemudian ia bernama Rara Sodiqoh. Setelah menjadi janda dari Jumadil Awal, kemudian ia menikah dengan Maulana Idofi. Kemudian dari hasil pernikahan itu berputra seorang wanita yang sangat cantik jelita yang bernama Nyi Rara Aminah, yang menikah dengan Ki Syekh Datuk Isa yang bermukim di negara Malaka. Nyi Aminah itu mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Syekh Kuro, yang menjadi guru agama Islam di Kerawang. Kemudian Syekh Kuro berputra Syekh Bentong dan Jakatawa. Itulah runtutan silsilah yang benar. Adapun silsilah martabat nasab Syekh Lemah Abang adalah masih satu jalur sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Zainal Abidin, melalui Syekh Imam Muhammad Bakir. Kemudian Syekh Imam Muhammad Bakir memiliki putra yang bernama Qadir Khailani. Qadir Khailani berputra laki-laki yang bernama Maulana Isa. Maulana Isa menikah dengan Rara Aminah seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Maulana Isa mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Yang bernama anak perempuan Maulana Isa ialah Nyi Rara yang menikah dengan seorang yang bernama Ki Jakatawa. Adapun anak laki-laki dan pernikahan Maulana Isa dan Rara Aminah ialah Datuk Soleh yang nantinya menurunkan seorang putra yang bernama Syekh Lemah Abang.
atau nama lainnya ialah Pangeran Pamalati, Pangeran Kemelaten. Adapun adiknya dari Datuk Soleh yang busuk ialah laki-laki yang bernama Ki Marsamingga, yang memiliki seorang putri yang bernama Mas Panguragan. Seperti itulah jalur silsilah rantai para wali, 9 yang berada di Pulau Jawa. Adapun silsilah rantai martabat nasab Pangeran Karangkendal ialah dari bangsa Muthalib. Abdul Muthalib berputra yang bernama Abi Thalib. Abi Thalib memiliki putra bungsu yang bernama Ubaid, yang kemudian menurunkan putri yang bernama Aisyah. Aisyah menurunkan putra yang bernama Sri Mukarah. Sri Mukarah kemudian menurunkan putra yang bernama Ratu Bagus Malik. Ratu Bagus Malik menurunkan putra yang bernama Syekh Maulana Guru Kafid. Syekh Maulana Guru Kafid berputra Syekh Barham. Syekh Barham berputra Raja Pandita yang bertahta atau menjadi penguasa di Johor. Penguasa di Johor. Kemudian Raja Antrawulan menurunkan 2 orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Karangkendal dan Pangeran Brahmacari. Kemudian diceritakan bahwa putra yang bernama Karangkendal mempunyai 5 orang putra yang masing-masing bernama Gedeng Muhara, Gedeng Pojok, atau yang lazim disebut Nyi Gedeng Cempaka, kemudian Ki Sera dan Ki Gusti. Adapun saudara Pangeran Karangkendal yang bernama Brahmacari itu mempunyai putra yang bernama Pangeran Welang. Kemudian Pangeran Welang berputra bernama Haji Surasaka. Haji Surasaka memiliki seorang anak perempuan yang dinikahi oleh seorang Arya yang bernama Arya Jagabaya, yang menurunkan putra laki-laki yang bernama Kiai Asmara. Kemudian Kiai Asmara menurunkan putra yang bernama Ki Modin Agung, yang pertama kali menjadi Modim di Cirebon. Itulah kisah yang berjudul Riwayat Pangeran Majagung dalam episode Perjalanan Ki Ajar Banakeling. Bila ada salah kata maupun lisan ucapan Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya, kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita ini dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rezeki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.